Enggak juga. Oh. Kan paling mesnya aja di Kediri kan, tapi itunya paling bolak-balik kalau Sabtu Minggu kan deket, kebetulan Tulungagung Kediri cuma 35 kilo. Gak tahu nih pasti, gak tahu nih. area Tulungagung Kediri itu area lari Jawa Timur dari Jawa Tengah, Jawa Timur saya kuasai semua. Saya kuasai. Malang ke Kediri itu 1 jam. Salah, kan? salah. Berapa? 2,5 jam. Kalau pakai mobil. Kalau motor 110 km per jam. Masuk jurang. Ya belakang. Lewat hujan. Ya atas itu ya. Itu jurang. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di podcast terbaik di Republik Indonesia di bawah langit Ibu Pertiwi yang mengalahkan DPI, Jebret Tim dan kawan-kawannya, mengalahkan Regista Asumsi dan kawan-kawannya, mengalahkan juga Mojok.co, mengalahkan juga Pandit Football, mengalahkan Fantasista, mengalahkan juga apa lagi ya? Tulisan-tulisan Ainur Rohman, mengalahkan juga Ilham Zada. Iya, apa namanya? Pandangan-pandangan olahraga dari Ilham. Mengalahkan juga TV ya, akun-akun olahraga TV seperti Lensa Olahraga, Metro Sport, Total Football. Planet Football. Udah gak ada. Galeri Sepak Bola Indonesia dulu kan ada. Mengalahkan kita lebih bagus juga daripada postingan-postingan di akun Instagram dan akun media sosial seluruhnya dari PSSI. Kami lebih baik. Bagus. Tapi kayak ngantuk loh. Capek. Iya. Belum sadar. Hah? Belum dari mana capek? Fitnah apa capek lagi? Capek dari mana? Capek kemarin away day Sport 77 ke Tulehu. Kambon banyak kalau teman-teman Tulehu. Wih, Katanya banyak yang nonton ya kemarin. Abang-abang tukang ojek di depan Tugu Tulehu yang tanya mana partner yang tidak tahu geografi ya. Ini dia. Kamu ke rumah mana hati ya? Ke rumah mana hati kemarin, ke rumah mana hati, mau ke rumah Kakak Hasim juga tapi tidak sempat lagi. Gimana di Tulehu sepak bola semua? Wah, semua jalan dan aspal sepak bola, yang rumput sepak bola, yang bongkahan rumah sepak bola. Main bola di situ. Iya, yang rumah dirubuhkan, rubuh kan. Berarti kan sisa semen lantainya kan. Di situ orang pakai gawang mini. Terus aspal dibagi 2, sebelah sana main, sini main. Jalanan lewat itu harus stop dulu, mogol. Kita yang stop. Lampu merahnya itu kalau ada peluang. Luar biasa itu. Mantap. Belum pernah, tidak mau. Dia bilang tidak suka. Jangan aneh-aneh lu. Jangan aneh-aneh. Memang katanya tidak suka. Padahal orang pada tanya coach semua di sana. Oh iya. Mana partner? Foto gak di Selamat Datang Sepak Bola Tulehu? Di foto. Ada. Selamat datang di kampung sepak bola, ditandatangani oleh Johar Arifin Hussein. PSSI. Itu kan tugunya PSSI itu. Oh itu. Iya. Belum tahu, nanti saya ajak ke sana ya. Oke deh. Oke. Hari ini kita kedatangan siapa coach? Ini kedatangan. Siapa nih? Kalau kemarin kedatangan Hasim Kipu. Egy Melgiansyah. Ya. Samsir Alam. Nah ini kaptennya 2011. Lah Samsir kan gak masuk skuad. Masuk yang 2. Kan ada 4 orang yang. Itu mah hiburan aja. Skuad hiburan itu. Emang gak masuk dia. Johan Juwansyah, Jajang Sukmara, Samsir Alam itu masuk ke yang itu. Ke iya, 5 akhir. Iya itu mah untuk nonton di tribun kan. Nah ini kapten tim 2011. Sebenarnya kapten dia bukan. Dia kapten ini yang. Serius? Ini kaptennya. Bukan kayaknya. Ini kaptennya ini. Ya. Lu tanya aja kalau gak percaya. Ya oke. Ya udah kita kedatangan Yongki Ariwibowo. Nah. Pokoknya Ariwibowo. Ini. Pokoknya Ariwibowo. Ini yang bikin kalau orang bikin paspor jadi susah gara-gara salah. Pokoknya saya tidak terbiasa lidah Papua disuruh sebut Ariwibowo biasa. Ariwibowo. Aribowo. Nama siapa sih sebenarnya? Nama dia. Banyak yang salah ya soal nama ya. Ya. Mas Yongki. Yang benar Yongki Aribowo. Yongki Ariwibowo. Aribowo. Itu kan gak terbiasa. Yongki Aribowo. Spasi itu. Ari sama Bowo-nya. Iya, spasi. Oh spasi ternyata. Baru tahu kan? Baru tahu. Tahu-nya dia sambung. Sehat Mas Yongki, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wih, sekarang dengar-dengar jadi orang Bandung sekarang. Ya, tinggal di Bandung dari 2013. Wih, Lama juga ya. ini 2023 ya? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Udah tinggal di Bandung, nyaman. Ya, alhamdulillah nyaman. Wih, sejuk Rumah ya? sendiri soalnya. Oh iya. Ya emang di Tulungagung.
Rumah orang tua Tulungagung. Ya kan warisan. Kamarnya milik Mas Yongki. Kalau dibagi tuh nih kamar. Oh berarti sekarang Mas Yongki tinggal di Bandung. Di Bandung. Kalau ingat Mas Yongki tuh ingat zaman-zaman Persik Kediri ya, awal-awal yang Iya. Mas Yongki meniti karir. Iya, sama Berta Antolin kan. Berta Yuwana Putra. Betran itu ya, Antolin. Betran gimana? Berta. Tapi Mas Yongki mengawali karir itu di Tulungagung. Di Tulungagung, junior di Tulungagung. Usia Usia 15 tahun tapi ikut yang 17 tahun. Klub apa tuh? Perseta Persetan? Tulungagung. Perseta. Tulungagung Persetan. Ada kalau di sana ada klub Persetan. Tanimbar. Tanimbar itu. Itu beneran ada? Iya. Nama klubnya Persetan. Kalau ini Perseta. Perseta Tulungagung. Tulungagung. Oh. Junior di situ. Terus ke apa namanya setelah dari situ tuh ke Persik Kediri langsung Ya, itu. seleksi. Oh. Seleksi Persik Kediri. Awalnya nggak mau kan, ada 3 hari seleksi. Hari pertama disuruh bapak nggak mau. Hari kedua nggak mau, hari ketiga dipaksa. Sama? Bapak diantar ke Kediri. Ke Kediri untuk seleksi senior apa junior? Junior. Seleksi U21 ya waktu itu berarti. U17. U17 Persik. Iya Persik ini. Masih 15 tahun itu? 16 tahun. 16 tahun. Ya. Udah setahun berarti di Perseta. Di Perseta tadi. Tulungagung ya. Oh. Akhirnya seleksilah ke Kediri. Iya Kediri. Itu sambil nangis di motor tuh. Diantar. Karena nggak mau kan, bapak lihat koran ada seleksi 3 hari. Saya nggak mau, hari pertama, hari kedua nggak mau, hari ketiga dipaksa buat seleksi di Kediri. Alhamdulillah bisa lolos. Kenapa nggak mau? Kan dulu cuma di rumah aja, nggak pernah kemana-mana, orang rumahan. Oh, takut merantau. Ya nggak pernah jalan-jalan juga, nggak Indonesia pernah main. sekali. Indonesia banget lu bro. Paling main bola cuma di samping-samping rumah aja, nggak pernah yang itu. Karena tahu kalau mungkin lolos seleksi bakal tinggalnya di Kediri gitu ya. Nggak juga, Oh. kan paling mesnya aja di Kediri kan, tapi itunya paling bolak-balik kalau Sabtu Minggu kan deket, kebetulan Tulungagung Kediri cuma 35 kilo. Gak tahu deh pasti, Tahu lah. gak tahu deh. area- Tulungagung Kediri itu Area lari Jawa Timur dari Jawa Tengah, Jawa Timur saya kuasai semua. Saya kuasai. Malang ke Kediri itu 1 jam. Iya kan? Salah. Berapa? 2,5 jam. Kalau pakai mobil. Kalau motor 110 km per jam. Masuk jurang. Ya belakang. Lewat pujon. Ya atas itu ya. Itu curang. Dulu di Perseta tapi waktu di junior nih udah sering dapat juara-juara di level junior. Mas Belum, Yongki. cuma lolos di regional aja apa ya, mau ke nasional tapi nggak jadi, nggak lolos sih. Belum ada, kalau prestasinya baru mulai di Kediri justru. Oh justru baru mulainya di Kediri. Iya. Itu di Perseta striker. Striker. Ke Kediri seleksi untuk striker juga. Iya, benar. Waktu pas latih apa namanya seleksi itu berarti ngotot apa ogah-ogahan sebenarnya? Ngotot Karena iya kan nggak mau awalnya Iya, kan. awalnya nggak mau, sudah dipaksa, ya udah main bola aja. Kan dulu cuma taunya main bola aja. Oh, maksudnya bayangan saya berarti luar biasa sekali loh, ogah-ogahan aja lolos gitu. Antara yang lainnya jelek atau emang ini bagus banget gitu. Mungkin rezeki juga kali. Rezeki ya, Iya. doa orang tua. Mungkin. Iya. Itu yang nyeleksinya siapa? Dulu Pak Siswantoro, tau kan? Siswantoro. Mantan pemain. Yang gelandang bertahan. Yang back. Oh iya yang back, yang Persik Kediri juara. Ya Dulu maksudnya anggota yang Persik. Arema juga. Iya. Siswantoro. Gue suka ketuker-tuker tuh Suswanto sama Siswantoro. Ada dua. Siswanto Persekap Pasuruan. Suswanto, Ya. Suswanto. Oh, Suswanto ya. Itu Siswanto Kediri juga. ada. Iya, itu gelandang bertahan. gelandang Nah, itu bertahan. gelandang bertahan Suswanto tuh, ya. Ketuker sama Siswantoro. Oh, saya Suswanto sama Siswanto saya ketukar. Siswanto yang flank kan kalau yang Iya, Siswanto. sama-sama Jawa Timur soalnya Pasuruan sama Kediri. Iya. Iya, Siswanto. Oh itu coach Siswantoro yang waktu itu Iya. menyeleksi. Untuk Mas Yongki masuk ke U17. U17. Iya. Dari situ mulai. Mulai, ya. Banyak yang ikut seleksi waktu itu. Banyak. 100 lebih kayaknya. Habis itu dari situ lolos, terus ada kata pengurus masuk magang di tim senior. Berhubung tidak ada, cuma omongan aja, terus nggak ada kelanjutan. Saya inisiatif buat latihan sendiri di belakang gawang. Itu kan kebetulan waktu senior latihan, saya latihan sendiri di belakang gawang. Di Brawijaya nih. Di Brawijaya, biar pelatih lihat waktu dulu dan di Rukito kan. Oh iya. Coach Dani Rukito. Karismatik sekali tuh pelatih itu. Dedi Dores. Pakai kacamata. Iya. Terharu gitu. Habis dari situ
memberaniin diri ngomong sama Coach Daniel. Coach, saya boleh ikut latihan. Terus Coach Daniel, yaudah latihan aja. Mulai dari situ ikut latihan senior. Berarti waktu itu ada Christian Gonzalez. Ada Christian Gonzalez, Danilo Fernando. Fagundes, squad. Budi Gol. Budi The Sudarsono, best Musikan, squad Persik Kediri. Saktiawan Sinaga, dulu banyak semua Iya. Akhirnya ikut latihan tuh sama orang-orang ini. ikut latihan. Wah, terus apa kesan pertama dari Coach Daniel waktu itu? Ya apa yang ngasih motivasi lah buat biasa pemain muda kan. Terus berlatih, jangan cepat puas gitu. Tapi itu sekali itu aja apa seterusnya disuruh latihan? Seterusnya ikut latihan. Oh iya, langsung Terus dipanggil-panggil ya? Iya, diajak main. Pertama saya main di senior itu Piala Gubernur Jatim kalau nggak salah ya. Itu Piala Pak D kalau nggak salah. Pertama kali main di tim senior. Di Gubernur itu. Ya, habis itu cedera. Hah? Di situ cedera? Sempat cedera. Baru main ketendang sama pemain lawan. Siapa? Saya lupa kalau siapanya. Terus? 1 bulan setengah saya nggak ada di Kediri, saya penyembuhan di Tulungagung kan. Urut. Ya, di waktu dulu kan taunya Ketawain. taunya pijit ya. Pasti. Ya. Lah, emang iya zaman itu memang mau diapain? Iya. Pijit. Mau visio apa? Ya enggak maksudnya. Apa sih diurut lah, Mat. Kalau urut itu orang biasanya cari yang dekat rumah kan terpercaya. Makanya balik Tulungagung Iya, langsung ketahuan. 1 bulan setengah tidak di Kediri, habis itu balik lagi ke Kediri ditanya sama coach, kamu kemana aja? Saya bilang penyembuhan di Tulungagung, kenapa nggak penyembuhan di sini? Kan dulu tidak ada ikatan apa-apa, cuma saya ikut latihan aja. Saya itunya di junior itunya, belum ada ikatan sama senior, belum ada. Tapi di junior itu udah digaji? Sudah Oh udah. digaji. Gokil. Itu cedera apa sih pas pertama kali di Piala Gubernur? Yang diurut itu? Lutut, bengkak. Urut lutut itu berarti? Iya. Wah itu parah sakitnya. Sakit banget lah. Akhirnya diterima lagi ketika udah Iya balik lagi selesai sembuh kan 1 bulan setengah saya balik lagi ke Kediri, ya itu ditanya kenapa nggak penyembuhan di sini. Saya bilang ya saya nggak tahu, saya kalau harus ke sini kan saya penyembuhan di Tulungagung. Akhirnya main lagi? Main lagi. Di senior sama di junior saat itu berarti. Ya dulu ada usia 23. Ya ada ya. Ya jadi latihannya di senior, mainnya di usia 23, terus main lagi ke senior. Oh bolak-balik. Bolak-balik. Kalau debut di seniornya, debut profesional ya? Iya. Kalau Gubernur Jatim kan piala ini kan. Itu kapan tuh? Itu waktu lawan Sriwijaya, kebetulan kita ini Persik Kediri dapat hukuman main di Gresik, di Gresik kalau nggak salah. Itu main pertama. Itu main inti, cuma sekitar 15 menitan lah. Dari awal? Dari awal. Tapi 15 menitan ditarik? Iya ditarik. Kok bisa? Ya kan nggak tahu tempo dulu kan, asal lari. Habis itu 15 menit habis diganti. Itu debut pertama. Oh, tapi nggak maksudnya nggak ada, ini nggak bisa nih gitu dari pelatih gitu. Enggak. Itu Coach Daniel juga yang Coach ngasih Daniel. debut. Coach Daniel. 15 menit langsung Iya, diganti. langsung diganti. Waktu itu duet sama siapa Mas di depan? Saya, Gonzales sama Budi Sudarsono. Waduh. Waduh. Ngeri dong. Dimarahin gak sama Gonzales sama Budi? Enggak dimarahin, dikasih motivasi sih. Habis pertandingan gitu dikasih tahu lah. Dikasih tahu apa katanya? Ya jangan harus atur tempo, harus tahu kapan lari kencang, kapan enggak, harus kasih tahu. Saat itu Mas Yongki lari-lari aja. Iya lari-lari aja, nyerang bertahan habis. 15 menit habis. Habis. Gokil. Terus berarti ininya mulai dapat posisi inti itu ketika pada hijrah itu yang pemain-pemain senior pada hijrah ya? Apa Ya enggak? ada dulu kan ada rasionalisasi gaji kan. Nah. Ya, semua pemain pada hengkang. Yang Gonzales ke Persib Bandung Ya seperti benar. ya. Oke, Itu terus makanya banyak kesempatan main. Habis itu kan kemarin juga habis pulang dari timnas kan waktu itu. Jadi kepercayaan pelatih itu lebih. itu timnas yang SEA Games? SEA Games 2009 di Laos. Oh, itu dipanggil tuh. Iya, dipanggil gara-gara main di senior. 15 menit. Gara-gara debut 15 menit Mungkin. dipanggil. Gokil ya. Iya, pasti gara-gara itu sih. Ya karena Maksudnya, baru itu doang kan. Iya kan orang pada tahu kan, jadinya dipanggil sama timnas. Itu doang kan maksudnya pertandingan dengan Persik Kediri itu. Apa timnas sudah mantau Mas Yongki dari dulu? Kan dari junior dulu
Saya sering cetak gol mungkin ya. Di Persik Junior Di itu. Persik Junior, makanya dipanggil buat seleksi timnas usia 23 di Palembang waktu itu. Berarti kepanggil yang 2009 Laos itu. Ya. Buah panggil. Solosa tuh. Iya, Lolos Buah itu ya? Solosa. Lolos alhamdulillah. SEA Games di Laos. Tapi gak lolos grup. Gak lolos. Kalah sama Laos ya. Timnas terkacau itu. SEA Games ya. Iya. Itu kenapa sih Mas bisa saat itu bisa kacau banget kita sampai gak lolos grup? Ya mungkin apa ya, persiapannya Kurang. ya kurang, kan banyak yang langsung datang langsung main gitu. Jadi yang senior dulu. Jadi tesnya kurang inilah ya. Kurang. Sama ya dibalikin ke pemainnya sendiri sih. Pemainnya kurang tanggung jawab mungkin ya. Jadi itu debut timnas 2009. 2009. Pertama kali panggilan timnas ya berarti? Pertama kali. Sementara caps di tim baru sedikit ya? Baru sedikit, yang di senior baru sedikit. Mulai dari pulang dari itu baru. Yang lain-lain yang masuk timnas itu udah punya jam terbang di klub semua ya? Iya, dulu kan ada Jajang Mulyana. Masih jadi striker waktu itu. Iya, Sekarang dulu kan kan back di deh. iya, dulu kan di Brazil kan. Iya. Baru pulang dia. Boas udah Boas. juara di Persipura bahkan Iya. sebelumnya. Iya. Tony Sucipto juga. Tony udah ada. main. Berarti cuma Mas Yongki yang debutnya Iya, 15 menit. Bener. Gokil ya. Gokil juga nih, ini oke juga nih. Iya, Tiba-tiba masuk timnas. Ada pemain titipan ya Anda ya? Nah dari timnas berarti di Persiknya langsung dapat posisi inti termasuk gara-gara pada hengkang pemain-pemain bintang Bener. itu. Iya, Mas Yongki mulai main inti. main inti. Dan di situ moncer banget tuh. Duet sama Saktiawan Sinaga kan. Mas iya. Budi juga udah nggak di situ ya? Enggak di situ. Musikan juga udah enggak di situ. Udah Mas Budi yang pas ke Deltras ya? Bandung. Wah ikut Iya, Gonzales? sama Gonzales. Persib Oh Bandung. iya. Itu sama Jay Hartono kan dibawa ke sana Iya, semua. iya, iya. Paket Persik. Itu pelatihnya waktu itu siapa Persik? Aji. Ganti-ganti dulu Kusnul Yakin. Habis itu ganti sama Coach Aji Santoso. Dan di dua pelatih yang berbeda, bahkan tiga pelatih ya sama Coach Daniel Ruk itu, tiga-tiganya dapat posisi inti ya? Kalau Coach Daniel Ruk itu masih Awal-awal itu iya, kan ya. awal-awal. Di dua ini berganti pun Iya. tetap Yongki Ariwibowo strikernya. Dapat lebih banyak itu waktu Coach Aji. Iya, itu puncaknya tuh pas kesempatan. Coach Aji Iya. tuh. Oke. Dari situ berarti 2010-an ya meledak. Yang Mas Yongki main bagus banget tuh 2010 apa 2009? 2009. 2009. Di Persik Kediri. Saya 2010 udah di Arema. 2010 udah di Arema, Iya. yang ikut AFC. AFC. Nah itu kenapa pindah? Kan Persik Kediri sudah mengantarkan Mas Yongki ke level profesional nih. Cie. Kayaknya Persik Kediri turun ke Liga 2. Iya. Oh iya degradasi. Degradasi gak? Kayaknya sih ya. Iya ya. Saya ingat iya kayaknya. Itu yang membuat Mas Yongki akhirnya pindah ke Pindah Arema. ke Arema. Yang menawari? Kebetulan dulu Pak Iwan Oh Pak Iwan Budianto. nawarin. Pindah ke Arema lah. ke Arema. Saat itu Arema berarti 2010. 2010. Yang setelah juara berarti. Setelah juara. Juaranya kan 2009 kan. Iya. Noh Alamsah dan kawan-kawan Iya. itu. Oh Mas Yongki masuk tuh. 2010 saya Inti masuk. juga di Arema ya waktu itu. Ganti-gantian sih. Ganti-gantian kadang ini kadang. Ada siapa aja ya? Noh Alamsah dulu. Along masih ada. Along Bang? masih Along ada masih ya? ada. Along Ridwan masih ada. Wah, berarti dari kecilnya Mas Yongki udah main sama bintang-bintang Iya, saya dididiknya sama Bang Hamka justru di Persik. di Persik Kediri. Waktu Hamka Hamka, di sana ya. ya, Saktiawan, Apa sering bilang apa sih Cap? sering ngumpul. Jadi kalau saya ada pengalaman sama Bang Hamka itu, jadi waktu dulu kan saya makan cuma 2 kali. Saya ambil siang sama paling malam. Soalnya uangnya cukupnya kan buat gitu kan. Di mes dulu kalau yang senior kan dikasih uang harian. Tidak ada makan di mana di Di mes. Jadinya beli sendiri kan. Ya pas mau main siangnya saya pergi ke warung beli soto. Bang Hamka nelpon. Lagi di mana? Dia bilang. Saya lagi makan bang. Makan apa? Makan soto. Wah dari situ marah dia. Gimana kamu dapat ada tenaga kalau makan soto katanya. Saya bilang saya adanya uang cuma buat beli soto saya bilang. Kan belum ada masih magang-magang gitu kan masih belum ada dari seniornya kan. Habis dari situ mulai dari situ saya suruh makan ke tempatnya Bang Hamka. Oh. Hamka itu di mes apa punya Punya ada rumah di sini? Ada rumah sendiri, ada rumah dia sewa rumah sama istrinya kan. Jadi kalau makan di Di suruh tempat Bang rumahnya Hamka Hamzah. Pagi siang sore makan di tempat Bang Hamka. Wih. Sama dulu sering dikasih sepatu sama Bang Robi.
Robi. Bang Mahyadi, Bang Sakti. Mereka ngasih aja nih Yongki pakai. Padahal kalau Bang Robi kebesaran, dibilang pas-pas. Yang pas cuma Bang Sakti aja. Saktiawan Sinaga. Sama itu satu pas. ukuran ya. Nah itu berarti waktu itu belum ada kontrak tetap. Belum. Magang hitungannya ya? Itu hitungannya 2000. Tapi sudah didaftarkan di liga. Enggak, waktu 2000 itu jauh, itu 2008. Jadi sebelum apa, gimana ya? Saya itunya ada di usia 23 kan dulu udah 3 bisa naik turun bisa, naik turun bisa, ya. diambil Jadi kontraknya untuk- bisa main di senior. Jadi kalau udah usia 23 main sekarang nih, saya main besoknya bisa main di senior gitu, bisa naik turun. Tapi senior pada support ke Mas Yongki saat itu ya? Support banget. Jadi latihan pun wah sama Gonzales tuh bener-bener fight. Nggak ada yang ketawa, harus serius latihan. Itu kalau di sliding beneran sama Gonzales itu. Jadi anak muda itu bener-bener dididik buat mentalnya biar jadi. Biar nggak takut. Di Kediri pemain muda selain Mas Yongki siapa di zaman itu? Dulu ada Aan, satu di Tulungagung juga. Aan Papeda? Bukan. Ada lagi nih Ada teman stand up Jogja. Bukan. Dulu satu kota di Tulungagung yang kebetulan ikut senior. Hamka oke juga ya. Lu kalau makan udah ke rumah gua aja dah. Iya, Iya, abang-abangan itu tipikal ini. Tipikal anak-anak timur yang ini, yang apa namanya? Yang kalau kuliah. Nah, dia belum lulus nih 10 tahun gitu, belum lulus. Tapi, wih, kok harus kuliah bagus ya? Wih, Anda sendiri kuliah berantakan. Itu siapa? Ya gitu, tipikal begitu yang kalau sama adik-adik tuh mengayom banget. Pasang badan. Mengayomi banget. Tapi sama diri sendiri udah nggak dipeduliin gitu. Nah, tapi dari Persik kan lari ke Arema tuh. Iya. Menjadi ya kadang-kadang ganti-gantian gitu strikernya. Itu berasa puncak karir nggak? Dalam waktu singkat terus tiba-tiba kemudian di Arema main di AFC. Iya, itu kan saya dipanggil timnas senior buat AFF Iya. 2010. Oh iya betul. Saya gara-gara main di Arema. Oh senior tuh setelah Arema Mas Yongki main di Arema baru kepanggil senior 2010. Timnas senior buat Iya karena seleksi. kan 2010 AFF itu di Desember. Iya di akhir. Iya. Di akhir. Jadi udah di Arema setengah musim Iya. lah ya. Iya 2010 tuh ada Mas Yongki ya? Ada. Beb. Bambang Pamungkas, Christian Gonzalez, Irfan Irfan Bahdim. Bahdim, Yongki. Oh Irfan iya empat. Yongki Ariwibowo. Iya benar. Aribowo. Aribo. Gak usah ngatur-ngatur dah. Gimana emang namanya gitu? Itu berarti di apa namanya timnas main di Arema di AFC terus kemudian timnas Iya. juga main di AFF dan Iya. waktu itu AFF 2010 ya tim yang dielulukan lah oleh orang Masyarakat. Indonesia lah. Nah itu perasaannya gimana Mas Yongki? Bangga banget. Bangganya minta ampun lah. Berterima kasih nggak ke Bapak gitu? Pak makasih udah antar ke Kediri. Pasti. Sampai kan Bapak sama Ibu support terus di sini. Di Stadion. Jakarta ya. Oh pas timnas Bapak datang terus Datang ke terus. stadion. Datang terus. Tapi kemudian nggak apa namanya kayak pemain-pemain muda pada umumnya lah gitu. Kayak yang oke, di umur segini saya udah mencapai semuanya. Dulu ada, itulah yang disesalin sekarang. Oh. Jadi sering saya bilang ke anak-anak muda sekarang ya, jangan sampai apa yang saya lakuin tuh dilakuin sama anak-anak Dulu muda yang memang sekarang. merasa gimana? Puas diri, itu yang fatal. Udah puas dapat segalanya kan, udah pernah timnas, udah gaji AFC. udah lumayan ya, udah segalanya udah diterima lah istilahnya. Jadi nyeselnya baru sekarang, kenapa dulu saya seperti itu. Kontraknya udah selangit. Ya, Itu itu cepat banget loh. Iya. Yongki Ariwibowo itu cepat banget melejitnya waktu itu. Ini Persik Kediri rasionalisasi gaji, bintang-bintang pada cabut. U23 SEA Games kan? ya SEA Games. Langsung masih posisinya juga belum kontrak profesional. Belum. Iya langsung 2010 pindah ke Arema. Arema panggilan timnas AFF salah satu Sama Champions Asia. champion Asia. Ya kalau yang pernah jadi kapten di Champions di Arema Di Arema. 2010 itu. Arema. Kok bisa jadi kapten? Lah itu kebetulan baru pulang dari timnas. Yang 2010 ini. Ya, terus siapa
nggak main gitu loh. Ada senior yang nggak main sama Coach Miroslav Janu. Oh Miroslav Janu Iya. Dia bilang waktu meeting dia bilang Yongki kapten. Kaget kan saya. Terus saya bilang kenapa harus saya ikut, saya bilang. Kan masih ada senior yang lain kan. Kenapa? Kamu lo di timnas kapten, kenapa di sini tidak berani katanya. Ya sudah, di situ saya jadi kapten lawan Sandong kalau nggak salah. Sandong Luneng. Iya. Iya. Kalah berapa tuh waktu itu ya? 1-1. Wih, yang kalah banyak sama Lupa saya. Jenbuk. Jepang ya? Kawasaki Frontal. Kayaknya di waktu main di sana ya. Oh iya, main di sana sempat kalah banyak kan. Di Itu sini yang- ketinggalan 1-0, habis itu saya jatuh di kotak penalti. Di terakhir sama. Itu yang ambil penalti ini Along. Apa Esteban? Aduh lupa lagi gue. Saya lupa. Itu inget ini. Miroslav Janu kayaknya. Enggak lah. Oh enggak ya? Saya lupa siapanya juga. Ini kacau nih orang nih. Enggak salah-salah banget. Ya habis semua bingung siapa yang ambil. Pemain yang ada di squad itu juga bingung siapa tuh pelatih. 2010 kita tidak pernah menyangka di semifinal Mas Yongki line up. Kan di babak penyisihan tuh Bahdim Gonzales. Iya. Bahdim Gonzales lagi, kadang Mas BP main di babak-babak kedua gitu. Tiba-tiba semifinal lawan Malaysia leg 1, Yongki Aribowo ada di line up bareng Gonzales. Itu juga nggak nyangka. Saya cuma main di AFF itu semifinal sama final aja. Selain itu saya nggak pernah main. Di cadangan aja maksudnya. Itu siapa yang cedera dulu ya? Saya lupa antara Mas Irfan. BP kayaknya cedera. Oh. Kalau nggak Irfan berarti Mas BP gitu cedera. Habis itu dikasih kesempatan buat Alfred Riedel buat main inti. Wah saya bolak-balik ke kamar Mas BP. Buat minta saran Mas gimana besok saya ngadepin supporter, ngadepin lawan. Udah yang saya ingat pertama masuk GBK jangan pernah lihat ke depan, lihat aja ke bawah. Kalau lihat ke depan kan tahu penonton sebanyak itu, takutnya mentalnya turun, drop. Ya itu yang aku lakuin, saya ngelihat ke bawah, udah nikmatin aja. Dan main 90 menit, alhamdulillah. Itu yang saya peluit panjang, saya langsung terduduk di lapangan. Semifinal lawan Filipina. Filipina. Leg kedua ya? Leg pertama. Leg pertama kan menang yang 1-0. gol ikoniknya Christian Gonzalez tuh. Dua-duanya Gonzales gitu. Dua leg kan Dua-dua di Indonesia Gonzales. semua. Oh iya iya. Oh iya karena Leg Filipina kedua nggak ada berarti. kandang. Iya. Leg kedua. Leg kedua Leg semifinal. kedua ya, Iya. seingat saya. Iya. Berarti dari itu berarti apa ya? 2010 itu berarti titik penting dalam hidup. Banget. Titik saya Seorang titik Yongki Ariwibowo. puncaknya di situ. Titik Ariwibowo. tertinggi. Iya ya. tertinggi. Timnas senior. Oke. Itu kan Gonzales yang selama ini Mas Yongki magang di belakang gawang. Iya, dia lagi latihan. Dia lagi Sekarang latihan. berduet Sekarang di duet timnas. Timnas semifinal. Semifinal. Akhirnya mimpi yang kesampaian kan gitu. Iya. Dulu latihan aja saya ngangkatin Gonzales itu. Ngangkatin apa? Digendong, bawa lari, taruh, syuting. Kalau enggak berdiri di atas kita pegangan, dia berdiri di belakang, kita lari, kita turunin, kita syuting. Oh supaya bebannya. Bebannya. Ini, itu di Kediri itu. Di Kediri. Supaya ringan ya. Iya kan supaya pas lari jadi ada Iya, ininya, jadi ringan, ada jadi ringan. powernya. Oh gitu latihannya. Ayo coach. Nah, setelah dari Arema lagi sukses-suksesnya tuh ada tawaran berarti dari banyak tim dong. Banyak. Dulu tapi saya memutuskan buat ke Samarinda. Dulu Bang Hamka juga ngajak ke Mitra Kukar. Oh iya. Cuma saya ke Samarinda. Kenapa milih Samarinda waktu itu? Persisam ya masih ya? Iya, karena Mitra Kukar baru promosi kan. Terus ada banyak pemain juga. Takutnya nggak ada kesempatan buat main. Jadi milih ke Persisam Samarinda. Di situ juga ada Gonzales sama Fagundes juga kan. Nah, karena Fagundes kan ngerti apa yang saya mau gitu loh. Dia tahu Bola-bolanya. bola-bola seperti apa. Eka berarti ya di situ. Ada Eka Ramdhani. Oh itu bintang-bintang lagi aja ya. Berarti Iya, hampir maksudnya di awal dibandingkan karir Mitra Kukar karena takut tidak bisa bersaing, justru ini persaingannya lebih gawat ya. Gawat. Di mana? Yang Persisam waktu itu. Kalau di sana di Mitra Kukar kan ada Asing ya? asing, terus ada Saktiawan juga sama Jajang Mulyana juga. Lah, Jamul
bakal pindah jadi back. Iya di situ. Dia Iya, itu makanya. itu. Dia kan gak tahu dia dulu mau pindah apa kali kan masih striker. dia. Tanya dulu. Gitu. Mau pindah gak? Dari Persisam kepanggil lagi timnas SEA Games. SEA Games. Yang fenomenal ini nih Iya, 2011. 2011. Timnas SEA Games yang di TC di ini ya di Cimahi apa? Latihan militer. Di Kopassus. Latihan militer kan? Latihan militer. 2 minggu kita di sana. Asrama tuh. Kenapa? Asrama militer itu ya? Iya, di barak. Dulu tuh alasannya Rahmat Darmawan karena supaya melatih disiplin Indisipliner, anak-anak. iya. Kan iya, sama bisa- fisik, iya, sama bisa fisik. disiplin. Coach Rahmat kan TNI AD kalau nggak Iya, salah. iya. Jadi yaudah sekalian anak-anak timnas dicek di sana. Semua pada kesana tuh mas. Semua sana. Semua. Diego datang. Tibo lari gak? Tibo ada juga di situ. Ada, ya? Ada Patrick. Okto. Foto. Diego, ada juga. Hasim ada. Kipu. Ada, Semua ada berarti semua. squad intinya itu semua ya? Iya, Apa semua aja lah. mas kegiatannya selama di sana 2 minggu? Wah, ada jerit malam juga. Waduh. Jurit malam. Itu Anda paling masuk ini ormas kali? itu paling takut saya kalau jerit malam. Kenapa? Di hutan. Masuk keluar hutan kan ada ya biasalah biar mentalnya itu Oh, tengah malam lebih itu? berani. Iya, tengah malam. Satu-satu lagi tidak boleh berdua. Satu-satu. Tapi untungnya waktu itu ini bulan purnama. Jadi agak Ya, lu justru lebih ngeri dong. Bulan Enggak, purnama, seenggaknya serigala melonglong. Seenggaknya kan cerah, enggak Ada gelap, lampunya, ada lampu. ada terangnya gitu. Jadi kelihatan. Kelihatan serigalanya. Enggak, tentaranya nyelinap di mana kan kelihatan. Oh, Itu pagi-pagi bangun jam berapa kalau selama di sana? Jam 4 pagi. Jam 4 senam, habis senam mandi, sholat subuh, habis itu kegiatan sampai jam 11 malam. Latihan bolanya di siang. Iya, di siang, di sore. Kita latihan bola. taktikal gitu-gitu juga tetap aja juga. Iya, jalan. Oh, Siapa yang kelihatan muka-mukanya nyerah waktu itu? Dulu hampir semua kayaknya. Karena kan makan harus 2 menit. Hah? Oh. makan ini. Harus cepat makan ya? Harus militer, cepat, ya. Sama-sama harus 2 menit. Yang paling susah tuh makan nggak ada sayur. Nasi kosong. Nasi sama lauk tapi tidak ada kuahnya gitu loh. Tapi harus 2 menit. Harus 2 menit. Oh, nelennya ya. Iya, ya. terpaksa air putih dituangin, kita makan. Gokil. Biar cepat ketelan. Kalau tidak bisa, kalau kayak gitu kan susah nelennya kalau nggak ada kuahnya. Tapi itu latihan 2 bulan itu ya? 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu itu apa efeknya buat timnas saat itu? Efek ternyata Lebih lah. menghargain waktu kayaknya. Abis itu langsung Iya. semua kelihatan Iya. berubah. Kan lebih harus dituntut lebih disiplin kan. Kayaknya saya harus latihan di Kopassus. Iya benar. Supaya menghargai waktu ya. Dia nggak bisa mabuk-mabukan juga lu. Bukan masa... Waduh, wis. No, strike. Air putih. Kekeluargaannya lebih erat lagi. Berat ya. Iya. Karena tidur di barak saat itu. Iya, di barak. Sama-sama. Satu tim berarti nggak dibagi-bagi 3 orang 3 orang gitu. Enggak. Semuanya. Oh iya makanya iya terlihat sih 2011 itu Kekeluargaannya. cara mainnya juga kompak banget Kompak. gitu. Di situ berarti main 2011 yang di SEA Games Jakarta kan. Jakarta. Nah itu, pertanyaan Mama tadi awal banget. Itu sebenarnya kaptennya Yongki apa Egi? Awal mula waktu persiapan saya. Oke. Waktu pas pertandingan Egi. Karena kan saya di cadangan. Yang main kan Patrick sama Tibo. Tibo. Nah dia nih yang mempengaruhi nih. Kok bisa saya pengaruhi Tibo Coach sama RD? Patrice lebih keren daripada Yongki gitu. Kok bisa saya yang pengaruhi Coach RD? Kalau tidak ada Saya Papua di siapa? depan gitu lah dia. Lah ada Papua di kiri waktu. Di kanan Ramdan. Tapi kan sempat beberapa kali Main, juga ya. duet sama Tibo. Iya. Duet sama Patrick. Oh jadi Yongki dan Egi kapten bersama lah ya saat Iya. itu. Jadi mimpin. Tapi kalau pas masuk Egi serahin ban kapten gak? Pas Yongki masuk nih. Menit 70 misalnya gitu. Enggak. Tetap Egi. Tetap dia yang ini ya yang pegangnya. Tapi kalau untuk di luar lapangan kaptennya adalah Sama-sama sih sebenarnya. Sama-sama aku sama Egi. timnas saat itu adalah timnas harapan sepak bola Indonesia tuh saat itu. Iya. Kita tuh menyangka wah ini 5 tahun lagi bakal jadi bagus banget di dunia. iya itu karena banyak orang timur.
Karena emang jago semua itu dari belakang Tulehu Papua. dari belakang ke depan tuh nggak ada pemain jago semua tuh. Iya. Kondisinya gimana Mas itu kan Mas Yongki berarti 2009 di Laos tuh kita tidak lolos grup. Tiba-tiba 2011 tim saat itu Dapat tim yang bagus solid. banget ya. Iya, ya seneng lah. Tapi kita cuma sayang aja di final kita kalah sama Malaysia ya. Itu yang disayangin, kita nggak juara aja itu sih. Kalau kondisi tim sih udah oke banget. Udah oke banget. Jadi kekompakannya udah luar biasa. Adu penalti ya? Adu penalti. Waktu itu terlibat gak? Enggak. Saya nggak main. Nggak main full ya? Nggak main sama sekali Nggak ya main sama sekali. di final itu ya? Satu kamar sama siapa Mas di SEA Games? Sama Samsir Alam. Tuh kan masuk tim, nggak masuk itu ada di kamar. Iya tapi pas mainnya di atas. Ya iya. Di itu Samsir dia ajak mabuk. Sama Samsir. Sama Samsir. Oh, ngobrol-ngobrol sama Samsir. Ngobrol sama. Apa dia kan baru pulang dari VC kalau nggak salah dulu ya. Iya. Iya Timnya. yang dari Uruguaynya Samsir sama Yeriko. Jericho Iya, Christian Jericho. Toko. Iya. Yang gak masuk tuh Samsir, Jajang Sukumara, Johan Juan Juansyah. iya bener. Itu Jajang kegeser Jericho ya waktu itu ya? Jajang Sukumara ya ada Iya. Yeriko dikit. Ada Septi Hadi juga kan. Waktu itu Septi Hadi. Jamul gak masuk ya? Ya belum enggak. Udah lewat ya umurnya. Belum. Muda tuh. Belum. Oh, enggak. Jamul Tapi sempat nggak ikut TC awal. Kayaknya sih iya. Sempat awal banget yang masih belum 30 ya. Yang banyak banget itu ada Jamul. Yang aku inget Irfan Bahdim gak masuk. Kim gak masuk. Oh iya. Itu kan masih masuk umurnya tuh. Di 2011. Itu gak masuk. Iya Jamul tes awal ya? Jamul juga. Ada ya? Ada, setahu saya ada itu. Apa dia udah berniat jadi back ya? Sementara di belakang juga tangguh-tangguh Gunawan sama Abdurrahman. Abdurrahman. Iya. Nah berarti tim yang terbaik lah. Maksudnya menurut Mas Yongki di semua era timnas yang Mas Yongki ikuti. Itu yang 2011 ini apa AFF 2010? Apanya ini? Timnas yang menurut wah enak banget nih ada di dalam timnas seperti ini. 2010. AFF 2010? Yang terbaik. Kok bisa? Apa karena ini seumuran semua? Enggak. Kan justru di atas semua. Cuma saya sama... Enggak yang di 2011. Apa Iya, karena mungkin. seumuran semua jadi... Iya. Cuma antusiasnya penonton tuh lebih di 2010. Lebih wah. Meskipun di 2011 juga wah. Tapi 2010 itu awal penontonnya itu luar Ya, biasa. titik balik lagi setelah 2007 sih itu. Latihan Iya, itu 2007, banyak sekali yang 2008, nonton. 2009 itu prestasi jeblok banget itu. Enggak habis Piala Asia yang nonton tuh agak sepi. Naik lagi pas 2010. Dan jeblok. Iya, Dan iya. emang karena jeblok SEA Games 2009. Iya kan? Iya. Itu emang betul-betul 2008 piala apa tuh. Kemerdekaan apa-apa itu. Tim lagi jeblok semua. 2010 langsung bangkit lagi kayak. 2010 iya langsung naik lagi. Ya, antusiasnya luar biasa itu. Iya. Penontonnya. Kita Tapi kalau latihan secara permainan. Suka berada di tim yang mana? 2010 dong. Karena Karena- bisa dimanjain ya. Iya, karena saya main di semifinal sama final. Maksudnya Egy gak bisa ini manjain. Enggak. Kan saya enggak main. Kan yang main Tibu sama Iya tapi Patrick. pas masuk maksudnya gak bisa kasih bola-bola bagus. Egy ya? Enggak. Hah? Sama Gilang, Dirga Lasut ya? Lasut. Gak bisa ya? Gak cocok? Lebih Enggak. bagus Firman ya? Firman Utina. Hah? Provokator banget orang nih. Apa pas 2010 yang bikin tim ini sangat solid? Karena kita juga ngeliatnya dari luar emang oke banget sih nih tim. Kita kemana-mana sama-sama sih. Jadi waktu makan juga sama-sama, ke Jumatan juga sama-sama. Jadi bener-bener kompak lah di Coach luar. Alfred ya? Alfred Riedel. Juniornya saat itu masih Yongki sama Okto. Okto, ada Juan Juansah cuma nggak masuk di dalam tim. Dalam 23 pemain tuh iya. nggak masuk. Tapi ada di situ. Ada di... Dalam tim sama kayak Iya. 2011 itu Iya, kan? sama. Okto tuh yang Laos 2009 gak ikut tapi. Okto... Waktu kan tiba-tiba muncul Enggak. FF 2010 Enggak, kayaknya itu. enggak sih. Iya, Entah ini itu dari Persik mana. juga Persik kalau gak salah deh. Setelahnya, Okto tuh kepanggil timnas. pokoknya habis itu dia ke Sriwijaya. Iya, Main di PSMS. Iya. Iya jadi. SMS. Iya Jadi pokoknya. tiba-tiba ada nama Okto di timnas dan bagus gitu. Iya waktu ini gak tau dari mana tiba-tiba ada di 2010 tuh Alfred Riedel lihat pertandingan apa juga gak tahu gitu. Itu Mas Yongki junior. Mas Yongki 2010 satu kamar sama Okto enggak? Enggak, saya sama Bang Ridwan sama Bang Robi ganti-ganti. Oh, M. Ridwan. Ridwan. Wah, itu salah satu sayap terbaik Indonesia tuh. iya. Itu sayapnya waktu 2010 Ridwan sama Keceng coy. Iya. Arif Suyono sama Ridwan. Wah, itu canggih semua. Iya Arif Siono.
Alex Yono kadang-kadang cadangan. Justru Iya. M. Ridwan sama Okto. Ntar saya masuk babak kedua. 4-4-2 kan mainnya. Iya 4-4-2. 4-4-2 depan Bahdim Gonzales. Tengah Bustomi Firman. Bustomi Firma, the best tuh. Hamka Maman belakang, Zulkifli kiri, Zulkifli kanan, kirinya. Iya. Kiri Zulkifli kiri, M. Nasuha kanan. Oh iya karena kirinya Nasuha sama Zulkifli cap. Iya. Nasuha yang kiri. Iya Nasuha kiri. Nasuha kiri, Zul iya, kanan. benar. Iya. Oh iya emang bagus semua. Bagus. Tengah siapa? Bustomi Firman. Bukan, belakang. Maman Hamka. Oh iya, Maman Hamka lagi. Markus kiper. Kiper. Kiper iya, kiper itu ada 3 tuh Markus, Onemega. Ferry Rotinsulu. Ferry Rotinsulu. FR. Bang Ferry kesini dong. FR udah kita hubungin. Iya. Di Palembang, ntar suruh main kesini. Oh iya, tolong Bang Ferry bilang kakak Yendri Pitoy kesini. Kamu bilang kayaknya minta sih. Oke, berarti semua yang sudah dilewati terus sekarang itu di klub apa sekarang? PSKC Cimahi kemarin. Masih terikat kontrak? Enggak, udah selesai. Udah selesai, tapi masih mau lanjut main bolanya? Masih. Apanya? Main bolanya, maksudnya main di Liga 2 atau Liga 1 masih? Saya masih pengen main bola dulu. Walaupun sudah ambil pelatih. Udah. Sekarang usia berapa sih? 33. Masih bisa. Wah masih jauh itu, masih bisa itu. Ini udah ada disuruh ngelatih juga SSB. Cuma nanti dulu lah. Persita tadi, Bapak Perseta. Bukan, di Bandung. Cuma mau ada Udah lupa Tulungagung. Pengalaman ya. Udah lupa Tulungagung ini. Tidak, orang tua masih di Tulungagung. Bayangin dulu tuh kalau bukan tukang urut Tulungagung. Jadi apa karir Anda kalau bukan orang Tulungagung yang ngurut loh? Jangan salah, setiap saya pulang saya pasti pijat di situ. Masih ada? Masih. Sampai sekarang. Itu Terakhir saya kemarin pulang masih. pijit apa aja? Semuanya dari ujung kaki. Itu emang langganan dari itu pijat Kok Anda beneran. ketawa? Ini pijat ini nih, negatif nih orang nih. Ini pijat beneran kalau ini. Iya. Maksudnya semua kan ada yang spesialis kaki aja. ada yang punggung aja. Ini kan bisa kepala juga bisa ya. Itu pegangannya Mas Yongki dari kecil nih kalau yang ini nih. Iya. Dikasih jersey belum Mas? Enggak. Wah kacau banget ini penyelamat karir nggak dikasih jersey. Cuma diundang nikah aja dulu. Pas nikahan. Pas nikahan. Undang dia. Undang. Astaga. Ambil lisensi itu waktu tahun? 2019. 2019, oh berarti baru kemarin-kemarin. C itu ya? C. Belum B? Belum. Oke. Tapi udah mulai ini ya, sudah mulai punya C itu mulai apa pondasi yang bagus kan tinggal B terus ke A kan. Iya. Emang Mas Yongki pengen jadi pelatih? Pengen. Ada, pengen tapi jangan sekarang. Sekarang masih pengen main. Masih pengen main. Masih puas-puasin dulu lah main bola. Iya betul. Ada komunikasi dengan klub-klub tertentu untuk mungkin di tahun depan? Belum ada. Belum ada rencana juga ya? Belum. Iya. Tapi kalau ada tawaran Liga 1 masih mau balik dong Liga 1? Mau lah. Iya Liga Kalau bisa nutup karir dulu di Liga 1 lagi. Amin. Di Persik lagi. Amin. Iya, Insya Allah. Kan? Jadi memulai dari situ menutup Persik kan Liga 1. Iya benar. Iya, Persik Liga 1. Menutup di situ lagi. Tolong hubungi Bos Arthur. Dulu sebenarnya ada kesempatan buat main di Kediri lagi. Cuma karena saya udah deal sama salah satu tim Liga 2. Jadi Waktu itu? waktu pas pandemi 2020 berarti. Udah kabur deal jadi. Iya, 2020 deal kan gak enak kalau harus membatalin kan. Iya. Sebenarnya bisa aja tapi kan kita menghormatin aja orang udah ngajak, udah deal secara lisan kan gak enak kalau dibatalin. Belum rezekinya juga. Nah jadi semoga Mas Yongki bisa balik lagi ke Stadion Brawijaya ya. Iya. Amin. Dan menutup karir di sana Iya, gitu. karena Entah, membuka maksudnya karir. dari sekarang sampai 3 musim ke depan terus kemudian menutup karir atau pokoknya intinya mengakhiri di tempat memulai. Amin. Supaya Mas Yongki bisa bilang ke junior, kamu kalau mau makan ke rumah saya aja. Keren tuh Mas, saya siap bikin videonya tuh kalau nutup karir di Persik ya. Jadi pas pertandingan terakhir gitu, Iya. salam-salam, dada-dada ke penonton, Kayak Del Piero. terus kita track bawa bola ke belakang gawang. Itu Balik awal di awal. karir. Itu Awal tempat karir. latihan gitu. Yang lihat Gonzales Baru dan disorot kawan-kawan. ke sana. Wih, siap kita. Siap kan? Siap-siap Bikin aja. videonya. Menutup karir keren itu. Jadi ini belakang gawang ini tempat saya memulai curi Iya. muka ya. Cari muka ke pelatih. Bener. Di sini juga saya Saya mengakhiri. mengakhiri. Wih, Wih. belakang gawang sebelah kanan kiri. Sebelah kanan.
Sebelah kanan. Kalau di masuk posisi- Brawijaya itu sebelah kiri berarti. Masuk Brawijaya sebelah kiri. Iya. Oh sebelah sini ya berarti Iya. ya. Oh. Bos Arthur. Bos Arthur. Ayolah. Lahan belakang gawang. Harus dipersiapkan buat Mas Yoki. Yoi. Iya kan? Nanti bukan besok-besok tribun bagian itu, belakang gawang itu adalah tribun Yongki Aribowo. Wes. Yongki Aribowo stand. Jadi pelatih di situ. Di Kediri. Di Kediri, amin kan. Amin. Tapi ya, kalau untuk mau jadi pelatih, dia harus sudah punya analisa taktikal yang bagus. Nah. Kalau taktikal udah bagus, pemilihan pemainnya juga harus bagus. Biasanya kita coba dari pemilihan pemain nih. Pemilihan pemain. Terlihat kalau pemilihan pemainnya. Wah ini masa satu tipe dimainkan bareng. Wah ini, Nah, ini. pelatih kacau nih. Wes. Jadi kita akan mencoba menyuruh Mas Yongki untuk bikin ultimate team. Siap. Ultimate team itu terdiri dari 11 pemain yang Liga Indonesia yang pernah main bareng Mas Yongki atau Mas Yongki pernah menonton langsung. Iya, iya. Kan bermain. sering banget sama senior-senior kan. Dari Iya. awal karir aja udah sama senior semua tuh. Jadi- Siapa yang kira-kira menurut Mas Yongki panutan lah gitu. Jadi kalau ada lisensi, ada ujiannya, nah di sini ujian ini. Ini ujian. Kita ini Panelis. tim penguji. Iya. Kita yang menentukan, kita kasih rekomendasi Persik Kediri, rekrut itu kita. Kalian nggak tahu aja. Si kenal sama Arthur. Bos Arthur. Kesini dong. Oke, ini Mas Oke. Yongki, formasinya gimana? 4-3-3? 4-3-3 Atau mau diganti? mau diganti? Kalau Anda mau membuat editor bekerja keras ya dia rubah-rubah disuruh ganti. 4-3-3. Baik banget ini orang. Gak bisa diajak untuk membunuh dia. Di penjaga gawang. Ada Kurnia Mega. Kurnia Mega. Herman Syah. Waktu kapan satu tim sama Kurnia Mega? Arema. Arema ya. Arema 2010 ya. Iya. Sama timnas kan satu. Iya Di maksud timnas saya tuh di timnas yang mana ya pas udah berganti? 2011. Oh iya. SEA Games. SEA Games Kurnia Mega. Bek kanan. Bek kanan. Bek kanan Zulkifli Syukur. Capzul. Farmel. Farmel yang mengalahkan timnya. Dia kalah koin tos ada penalti kalah. Masa kalah Kointos loh. Di Indonesia ada kalah Kointos. Mengalahkan Persipan Pandeglang. Coach Ripan. Center back. Hamka Hamzah. Hamka Hamzah. Akan berduet dengan siapakah Hamka Hamzah? Yesaya Desnam? Atau siapa? Fahrudin. Fahrudin. Farudin. Nah sudah mulai kelihatan nih ya ini. Mulai Formasi-formasi. formasinya. Satu tipe nih Farudin. Cap sama- semua nih. Bek kiri. Bek kiri. Siapa dong? Ada Mahyadi. Iya benar. Mahyadi Mahyadi Panggabean. 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 Iya. Oke, 3 di tengah gelandang. Bang Firman Utina. Firman Utina di central dong. Iya. Midfield. Di belakang. Di defensifnya ada siapa kira-kira? Itu pakai 2 di depan. Oh duanya depan, duanya M. Oh ya. Boleh. Ah mampus Anda bekerja. Nah yes. Nah kan, geser terus dia. Kiri. Oke. Di situ ada siapa? Ada Ronald Fagundes pastinya. Pak Gundes. Itu AM juga dua-duanya. Ronald Fagundes dengan Ini menyerang sekali nih. Lili Pali. Stefano Lillipali. Nah, kiri kanan dan striker. Ada Budi Sudarsono. Budi di kanan kiri. Kanan. Kanan. Mas Budi. Piton. Di kiri. Kiri. Ada Kak Kaboci. Kakeboci. Buah Solosa. Di depan penyerang. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Mas BP. Satu Super sub. Pemain Super cadangan. sub, pemain cadangan yang Yongki Aribowo. Wes. Yongki Aribowo. Saya baru mau bilang. Ari Wibowo. Aribowo. Aribowo. Oh iya. Pelatih. Pelatih Coach Aji Santoso. Aji Santoso. Coach Aji Santoso. Kapten. Nah, ini sulit nih. Hamka Hamzah. Semua. Hamka Hamzah ngaptenin Boas dan Kayak BP. Hamka. Gokil. Oke. Wah. Saya mau tanya sedikit nih. Di posisi manajer. Yang paling berjasa buat karir Anda. Daniel Rukito atau Aji Santoso? Dua-duanya. Dari awalnya Coach Daniel yang itu, tapi yang ngasih kesempatan banyak Coach Aji Santoso juga. Soalnya sebelum pertandingan dia pasti telepon. Lagi ngapain,
lagi apa, jadi dipantau terus. Coach Aji tuh. Coach Aji. Telepon Mas Yongki. Iya, telepon pribadi. Dia telepon, jadi persiapan, jadi semalam dia udah telepon, jangan tidur malam, jaga makan, jaga segalanya lah. Dia telepon sebelumnya. Jadi benar-benar diperhatiin sih Sama Coach Aji itu. sama Coach Aji. Dan di 2011 juga ada Coach Aji ya? Ada asisten manajer, ada asisten pelatih. Oke. Nah, Firman Utina. Dan kenapa tidak ada nama Eloko? Karena apa ya, Mas Bambang panutan, meskipun Eloko sering ngasih saya masukan juga, tapi buat saya Mas Bambang yang bisa jadi apa ya, panutan buat semua pemain lah di Indonesia. Apa nasihat Mas Bambang yang paling Mas Yongki ingat? Ya itu sebelum main, Jangan sebelum lihat main atas. jangan lihat atas, selalu lihat bawah. Dan yang pertama kali waktu selesai bermain saya waktu duduk di bawah, yang angkat pertama Bambang Pamungkas. Saya dipeluk. Itu momen yang Waktu yang apa? AFF Ketika duduk di peluit terakhir kan. Oh, yang nangis itu. Karena saya capek, peluit terakhir kan capek. Saya terduduk di lapangan. Mas Bambang nyamperin buat ngangkat terus dipeluk. Oh. Itu kenangan Gak terlupakan tuh. nggak terlupakan. Tapi kaptennya Hamka Hamzah. Hamzah. Karena yang panggil makan di rumah. Iya. Iya. Kalau nggak ada Cap Hamka, gizinya buruk. Soto tiap hari. Soto ada minyak, gak kuah, gak ada energi. Oke, dan inilah Ultimate Team dari Yongki Aribowo. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah tanya-tanya. Nah, ini kita sudah melempar ke media sosial Sport 77 bahwa Mas Yongki akan kesini. Ya. Dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali dan kita sudah merangkum beberapa pertanyaan dari netizen untuk Mas Yongki. Yang pertama dari Cahaya Sahabat. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam karir Mas Yongki Aribowo, terutama saat awal bersinar di Persik? Semua pemain Persik Kediri. Mulai dari Hamka, Haryanto, Husnul Yuli. Husnul Yuli, Saktiawan, semua ngasih tahu. M. Robi, Pak Mahyadi, semuanya ngasih tahu, semuanya ngasih masukan. Sering, jadi sebelum kita banyak ngumpul buat ngobrol. Dan itu Sambil ini ngudut. Gudang garam. Saat itu kan gudang garam kan? Iya kan? Iya. Saat itu gudang garam kan? Iya bener. Piye ki. Taktik iki piye. Saya kira boleh maksudnya maksudnya kan Persik udah garam kan, saya kira boleh dibebasin, yang penting udah garam. Jadi ini ya kekeluargaan Semua keluarga, pemain Persik ya. Kediri Semua. zaman itu. waktu itu. Berarti Mas Yongki ya berhutang inilah ya. Iya, utang rasa. Tang Budi lah. Sama tim Persik yang saat itu. Iya. Yang kedua ada dari Fajrian Nur Sapta. Bagaimana tips kepada striker-striker muda agar kuat secara fisik, taktis, teknik, dan mental. Biar gak kalah sama striker asing. Dan siapa striker muda Indonesia sekarang yang punya potensi jadi striker hebat untuk waktu yang lama. Nah, tips nih. Kuat secara fisik, taktis, Latihan, teknik, dan disiplin. mental. Fisik latihan. Iya, latihan harus kerja keras. Kalau nggak kerja keras, nonsen, nggak mungkin dia bisa main bagus. Yang itu kan emang fisik. Kalau tidak ada fisik, teknik pun nggak bakal jalan. Kalau ada fisik, teknik nggak bagus pun bisa ketutupi sama fisik yang bagus. Yang penting kan mau kerja keras. Kalau taktis, misalnya kayak tadi tuh, yang awal cuma lari aja, ternyata abis Harus tiba-tiba bisa taktis itu gimana? Harus bisa atur tempo. Kapan lari cepat, kapan tidak, jangan lari mulu kan capek pasti. Iya. Oke. Nah sekarang belum. Siapa striker muda Indonesia yang punya potensi jadi striker hebat untuk waktu yang lama? Yang ada sekarang nih, yang Mas di Yongki kacamata Mas Yongki. Kan sebagai seorang yang punya lisensi nih sekarang pelatih. Dimas Derajat. Dimas Derajat. Udah gak muda ya? Ya masih. Yang 20 berapa? kalau sekarang ada anak U16 tuh. Hoki? Bukan. Yang dari Blitar, anaknya Arkan kakak. Kakak? Hah? Arkan kakak. Kakak. Anaknya U16 yang juara Purwanto. kemarin. Striker. Oh anaknya Purwanto Suwondo. Iya. Kakak ya? PKS. Arkan kakak. Iya, Kakak. Arkan kakak kan namanya. Iya. Oh itu bakal jadi Karena calon. dia tinggi juga kan.
Dia cetak gol banyak. Ya itu, yang penting jangan cepet puas. Itu penyesalan terbesar ya. Penyesalan terbesar. Berarti sempat Gimana cara mengalami- buat tidak cepat puas di usia muda? Karena Gak usah main media sosial. Iya, sama harus selalu gimana sih awalnya dulu saya bisa main bagus, harus diulang-ulang itu aja. Kebiasaan apa yang dilakuin jangan dirubah lah. Soalnya dulu kan saya benar-benar ngerubah dulu latihan 3 kali sehari jadi nggak pernah latihan tambahan. Itu Oh gitu, Ya. karena merasa udah di puncak karir. puncak karir. Dan menyesal itu ya. Menyesal itu. Oke. Selanjutnya ada dari Faizia Has. Back tersulit dilewati selama berkarir di sepak bola. Nah, Kalau dulu sebenarnya ada pemain asing dari Persipura, Siapa? Bio, Bio Paulin. Oh itu susah. Susah. susah apa takut? Tinggi besar. Terus ada Jack Comboy. Itu duet paling takut saya. Satu main body ball, satu main tendang. Kalau lawan mereka berdua Mas Yongki tuh biasanya melakukan trik apa? Jangan deket-deket aja. Kalau ada bola bawa lari aja, bawa lari. Oh bawa sprint aja. Iya, bawa sprint Terus aja. menjauhi dari back. Iya, menjauhin kalau bisa jangan terlalu dekat. Kalau dekat bisa rap-rap lah istilahnya orang Medan kan. Ya. Dari Manchester Super. Siapa tandem terbaik selama Bang Yongki main selama ini? Saktiawan sama Gonzales. Saktiawan sama Eloko. Sunaga sama Eloko. Oke. Dari Stepanus Penawang. Persik Kediri atau Timnas SEA Games 2011. Mana skuad terbaik? Kalau tadi saya tanya kan 2010 sama 2011 kuat terbaik mana? Kalau ini Persik Kediri sama Timnas SEA Games 2011. Persik Kediri. Ini memang gak suka timnas Jangan gitu. yang 11 ya? Kan jarang main. Makanya nggak suka? Iya, bukan gak suka. Kan lebih banyak mainnya di Kediri. Oh. Banyak kesempatan mainnya kan di Kediri. Oh iya. Tapi di momen itu memang Patrice Wanggai lagi top perform Iya, banget sih. sama Di- Thibaut. iya, sama Thibaut. Kayak main dia tuh kayak Osimhen sekarang. Aku masih ingat tuh. Iya. Yang lari kayak gak ada orang ya udah dia ikut semuanya. Di saat itu memang Sama dimanjain sama Egi juga kan. Ada Egi, Egi juga apa Hasim Kipu. Dirga dari- Lasut. Iya Hasim umpan-umpan crossing juga masuk terus tuh si Okto. ini. waktu di kiri ya. Okto lari sampai out Okto. Iya. Kemarin ada yang DM gua. Apa? Orang Papua. Itu kayaknya pelatih dari Papua. Aku lupa namanya. Belah apa? Mas Rifan ini nomornya Okto kata dia. Udah hubungi. Iya nanti kita hubungin. Langsung dikasih Kayaknya nomor. ada di Jakarta deh dia. Oh iya. Kalau nggak salah kalau dari video yang di tag ke kita itu ada di Jakarta kan itu. Nah coba kita hubungi ya. Iya, Kakak Okto. Akhirnya dapetin nomor. Kakak Okto, sip. Gampang di sini ada ini Coach Ripan suka minum juga. Aduh, fitnah. Edit. Terakhir sebelum ini penyerahan FUT, aku tadi banyak yang nanya, Mas Yongki kapan ke Wellington FC? Wellington FC itu apa sih? Apa itu? Gak tahu saya. Itu tadi ada beberapa di Sobat Sportif bertanya Wellington FC. Kata gue ini apa Wellington FC? Gak tahu saya. Oh nggak Apa tahu. klub di ini kali Tulungagung. Nggak ada. Mana ada Tulungagung Wellington? Nggak tahu. Nggak ada. Oh, berarti nggak tahu ya. Nggak ada Wellington Tulungagung. Wellington. Apa Wellington? Nggak tahu tadi. Aku baca-baca di itu. Wellington Fun banyak. football mungkin. Oh, Ada? mungkin. Mungkin, nggak tahu juga saya. Lah, kalau kau banyak. Kau banyak Apanya? yang bilang begitu. Ada 2 apa 3 gitu. Lah berarti berarti ada sesuatu. Wellington apa? Wellington FC. Hah? Apa? Klub Australia Wellington FC. Hah? Wah itu berarti. Tapi waktu muda pernah ada tawaran di luar negeri nggak? Gosipnya aja. Cuma kalau secara langsung tidak ada. Oh gosipnya sempat Iya, ada. gosipnya sempat ada di Australia kalau nggak tahu. Ah itu mungkin ya. Nggak tahu. Oh iya mau itu kali ya. Oh Wellington Phoenix ya. Phoenix ya. Oh iya itu kali. Mungkin. Itu kali. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Siap. Mas Yongki udah kesini. Ya, Mas Yongki Aribowo. Aribowo. Ya, Bawa jangan salah. Iya, tapi masalah FUT-nya saya bikin salah nih. Coba lihat. Ari Wibowo saya tulis. Mana? Enggak. Jadi kita ada oleh-oleh sebelum balik. Siap. Ya. Kalau di belakang kan ada Hasim Kipo tuh nanti kita tempel dekat-dekat. Nah, kita. Nah. Coba dong dibacakan. Yongki Aribowo nomor 7 Indonesia. Fierce Persik Kediri. 2009 Wonder Kid. 2010 Piala AFF. Apa nih? Centang MSG. Muniel Sports Group. Ya ini sport manajemen saya. Saya kira Saya MS di bawah Glow. Muniel Sport Group. Saya kira MSG. Bang Muli. Oh.
Love Tulungagung. Enggak, Love Bandung sekarang. Tulungagung tetap. Wes, Sun pelatih. Insyaallah. Insyaallah. Oke, silakan ditandatangani Silakan. dulu. Mas Yongki Untuk kita ditandatangani. tempelkan di sini. Bebas di mana aja. Bebas di mana aja. Nah. Rumit juga ini, ketahuan gak pernah titip absen nih. Kenapa? Rumit, kalau tanda tangan rumit itu Selalu gak bisa masuk. titip absen. Selalu masuk. Selalu ya. masuk. Kalau saya kan cuma Z, udah. Biar gampang dititip. Oke, kita juga ada oleh-oleh tambahan. Nih. Dari Riors. Dari Riors buat Mas Yongki. Walaupun Mas Yongki pengusaha konveksi, cuman Ini- kita juga kasih oleh-oleh. Kan Oh, sekarang iya. pengusaha konveksi juga. Iya, bentar ini kok gini lambangnya. Apa-apa? Ada miras. Kok gini, kok gini, hei. Kalian yang bikin baju siapa ini? Ini, ya oke silakan Iya, buat terima kasih. latihan atau buat apa jogging-jogging santai. Silakan dipakai baju dari Piala Dunia lain. Yes. Ya. Oke, kalau begitu Mas Yongki terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat-sehat, salam buat keluarga. Ya. Semoga Liga 2 kembali bergulir. Amin. Semoga musim depan masih tetap bermain di Liga 1 Amin. dan Doanya insya Allah. menutup di Kediri. Insya Allah amin. Iya. Menutup di Kediri, selebrasi selesai gitu kan. Iya. Pergi ke belakang gawang, habis itu sama bapak pakai motor pulang ke Tulungagung. Woi, kembali ke awal bro. Iya kan? Iya, Nangis-nangis kan? Iya. Ini nangis gak mau, balik nangis terharu kan? Woi, kita bikin videonya, siap? Bos Arthur. Kita siap bikin videonya. Iya. Yang penting sehat selalu sih. Siap, Mas, siap, apapun yang terjadi sehat dan bahagia terus. Iya. Kalau begitu saya Muhammad Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pripto juga pamit. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yongki Yongki Aribo. Aribo.